Suatu ketika ada seorang anak kecil yang mengingatkan ayahnya. Ayahnya melihat mungkin tidak peka. Ayah, itu orang kelihatannya beli nggak cukup duitnya. Ada satu orang mungkin dia ingin membelikan sesuatu untuk anaknya. Dia bertanya begitu, melihat harganya nggak cukup, balik. Mungkin bapaknya tidak sadar, tapi anak yang mengingatkan, bah, jangan-jangan kita kehabisan duit dia. Ada mungkin satu orang beli makanan yang harus dibungkus. Bayangin, beli, setelah beli keluar. Kita melihat, tak tanya lagi, betulin, ngelurusin sepeda motor, jatuh itu makanan. Dia pulang. Kenapa dia pulang? Tidak beli lagi? Karena dia tidak punya uang. Lalu kita ngelihat kok diem tuh kok keras hati kita itu. Paling tidak menolong, jatuh. Mungkin kalau mau kita ganti. Mungkin saat itu kita sangat butuh, tapi mungkin dia akan belikan untuk anaknya. Dia pulang dengan dimarahi oleh ibunya mungkin, karena duitnya itu saja. Peka itu penting. Ini adalah sebenarnya diajarkan oleh Nabi oleh kita tuh bagaimana kita peka kepada sesuatu yang ada di kiri kanan kita, lingkungan kita. Mungkin kita di rumah makan enak dan sebagainya. Mungkin ada satu orang yang mungkin dari ujung sana, mungkin di tempat parkir dia melihat kita dari tadi. Kalau sampai kita tidak sadar, kayaknya hati kita jauh banget dengan Rasulullah SAW. Apalagi gaya hidup kita, gaya hidup dikemas harus sombong. Action begitu, ini grup close, jangan. Kalau bukan ini nggak boleh deket-deket dan sebagainya. Pembantunya suruh ngelihat tok bengong, nggak dikasih makan. Pembantunya yang menggendong anaknya. Pembantunya suruh sibuk menggendong anaknya. Setelah itu anaknya suruh makan, selesai. Bukan dibungkuskan yang bagus. Ya mungkin ngerawat anaknya karena anaknya bandel kayak bapak ibunya itu. Sehingga harus dirawat oleh sang pembantu. Tapi paling tidak harus merasakan yang sama. Nabi Muhammad mengatakan bahasanya. Yang dimakan Nabi dimakan oleh yang membantu beliau. Ini gaya-gaya hidup yang Masya Allah. Suami istri punya pembantu satu, beli bakso 2 bungkus. Pendolnya 5. 2 mangkok. 1 mangkok suami, 1 mangkok istri. Masya Allah. Pembantunya yang lihat saja begitu Allah. Oh, bagaimana bisa makan? Mestinya tidak bisa makan dia. Cuman karena dia orang baik, suami istri yang baik, pembantunya suruh ambil mangkok. Sang suami menyumbang 2 pentol bakso. Sang istri yang menyumbang 2 pentol bakso. Suami dapat 3 pentol, istri dapat 3 pentol. Pembantunya dapat berapa? 4 pentol, hebat itu. Nah, jadi rasa itu penting. Perhatian itu penting. Mungkin kita saat menyeberang mobil, mungkin selagi kita tidak ngebut, kalau ngebut kan susah. Mungkin kita masih mungkin untuk mengerem mobil, atau tidak terlalu berbahaya. Melihat seorang kakek-kakek atau nenek-nenek, mulai tadi itu maju, mundur, inginnya menyeberang jalan. Tapi dia bisa nyebrang. Atau bahkan mungkin karena keras hati kita malah klakson, biar nggak maju dia. Mestinya kalau kita mungkin berhenti dulu. Lalu tangan kita menjulur sebelah agar yang di belakang tidak nyalip kita. Ada nenek-nenek mau lewat. Atau kita turun, kita seberangkan. Kita perlu menghidupkan hati kita. Perasaan. Bahkan karena memang kebusukan hati lebih baik busuk daripada dikasih orang. Yuk kita menghidupkan hati kita. Bagaimana perasaan kita dengan siapa yang ada di kiri kanan kita? Ya kalau kisah pembantu saja mungkin tidak makan bersama karena apa? Tidak makan bersama karena memang waktu harus berbeda karena mereka melayani. Tapi paling tidak mereka di saat selesai mereka harus merasakan yang dirasakan oleh tuannya itu. Jadi kita memang jalankan hidup harus belajar, kita berlatih bagaimana kita punya rasa, perasaan. Kalau orang perasaannya hidup itu mudah dia berbuat baik. Hidup hati perasaan, mudah berbuat baik. Kuping itu sudah nyambung kontak dengan hati yang baik. Dengar tok langsung nyantuk. Ada orang sakit nggak bisa diam dia. Sakit apa? Ada orang sakit, oh ya itu tok sakit. Ya.
Kita harus koreksi hati kita. Mungkin kita tidak bisa menolong, paling tidak getar hati kita. Sakit. Beli sakit berat. Siapa dia? Yang sakit siapa? Ibunya, anaknya. Kita harus punya rasa dong. Memang bukan anak kita yang sakit, bukan ibu kita yang sakit. Tapi bukankah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu jasad yang jika ada yang merasakan sakit, merasakan semuanya. Jadi kita perlu menghidupkan rasa itu. Yuk belajar deh, belajar peka. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.